Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanjelin Oktoriani, NIM 230404 501042, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Dosen pengampu Bapak Sulfikri SPD MPD. Adapun materi bahasan yang pertama yaitu konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang kedua, tahapan pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang ketiga, periode pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Dan yang keempat, faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan kognitif menurut para ahli. Piaget, psikolog Prancis, menyatakan bahwa perkembangan kognitif adalah proses interaksi yang berlangsung antara anak dan pandangan perseptualnya terhadap sebuah benda atau kejadian di suatu lingkungan. Menurut Syaodi dan Agustin, dosen Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Elkin, seorang penulis dan psikolog asal Amerika, mengemukakan bahwa studi tentang perkembangan kognitif yang dilakukan oleh Piaget dapat didefinisikan sebagai suatu studi tentang pengetahuan dan proses mental yang terlibat, tentang bagaimana perolehannya dan penggunaannya. Kemudian Ahmad Susanto mengemukakan bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali kepada ide-ide belajar. Selanjutnya yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Periode ini bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan motorik seperti menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motorik ini adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Contohnya, jika seorang ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada yang anak lihat kini tidak terlihat atau hilang, maka anak akan secara aktif akan mencari mainan tersebut. Pada awal tahapan ini, anak seolah berpikiran bahwa mainan itu hilang begitu saja. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Nah, ada dua ciri yang kuat ketika seorang anak berada dalam tahapan praoperasional, yaitu ciri animisme dan egosentris. Animisme ini maksudnya adalah anak memiliki kepercayaan bahwa benda tidak bernyawa, itu hidup serta bisa bergerak. Sedangkan ciri egosentris itu maksudnya adalah anak tidak mampu membedakan perspektif dirinya dengan perspektif yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Pada tahapan ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti menentukan jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Kemudian tahap operasional formal. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, bisa berpikir kreatif menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Nah,
Dalam tahapan yang terakhir ini, anak mampu memahami beragam hal seperti bukti logis, cinta, serta nilai. Anak tidak akan melihat segala sesuatunya hanya dalam bentuk putih atau hitam, tetapi ada warna-warna lain dari informasi yang telah ia dapatkan. Apabila dilihat dari faktor biologisnya, tahapan terakhir ini akan muncul ketika pubertas dan menandai masuknya seseorang ke dunia dewasa, baik secara penalaran moral, kognitif, fisiologis, perkembangan psikoseksual, serta perkembangan sosial. Tahap sensori motorik usia 0-2 tahun, di mana anak mulai belajar melalui indera dan gerakan fisik. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2-7 tahun, di mana anak mulai memahami bahwa objek memiliki nama dan karakteristik tertentu. Orang lain memiliki pandangan dan perasaan yang berbeda dengan dirinya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, di mana anak mulai memahami konsep ruang dan waktu, hubungan kausalitas dan logika, serta objek-objek dapat dikelompokkan bentuk atau tampilannya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas, di mana anak mulai memahami konsep abstrak dan hipotesis, moralitas dan etika, konsep identitas dan peran sosial. Pada tahap ini anak mulai memahami dan memasuki tahap yang bisa dikatakan dewasa. Pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, kita bisa memberikan stimulus seperti anak pada periode usia 0-2 tahun bisa kita berikan stimulus. Contohnya, mengajak anak bicara mengenai segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sambil menunjuk dan memberi nama benda atau bagian tubuh yang ditunjuk. Kemudian, stimulus yang bisa diberikan pada anak periode usia 2-7 tahun, contohnya membantu anak berlatih menyanyikan lagu alfabet atau lagu favorit anak. Periode usia 7-11 tahun bisa dilakukan dengan mulai melatih anak untuk bisa memilih dan berpakaian sendiri. Periode usia 11 tahun ke atas bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman seperti pentingnya anak bersekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Faktor pertama yaitu faktor genetik atau keturunan, di mana faktor ini dapat menentukan perkembangan kognitif anak, terutama dari sisi intelektual. Ini berarti seorang anak kemungkinan akan mempunyai kemampuan berpikiran yang mirip dengan orang tuanya, apakah itu normal, di bawah normal, atau di atas normal. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan yang tidak mendukung seperti lingkungan yang tidak aman, kurangnya stimulasi dan kurangnya interaksi sosial dapat menghambat perkembangan kognitif anak. Faktor yang ketiga yaitu faktor kesehatan, di mana kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Misalnya, anak yang sering sakit atau kurang gizi dapat mengalami penurunan kemampuan kognitif. Kemudian, faktor yang keempat yaitu faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Faktor yang kelima yaitu faktor pendidikan, di mana kurangnya pendidikan atau kurangnya akses pada pendidikan dapat menghambat perkembangan kognitif anak karena kurangnya bimbingan atau didikan. Faktor yang terakhir yaitu faktor teknologi, di mana penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menghambat perkembangan kognitif anak, terutama pada tahap sensori motorik dan praoperasional. Kesimpulan dari pemaparan materi kali ini adalah perkembangan kognitif merupakan perkembangan anak yang menyangkut perkembangan berpikir, bagaimana berpikir itu bekerja, dan tingkat intelijensi yang menandai seorang individu dengan berbagai minat, terutama pada ide-ide belajar. Tahap pertumbuhan dan perkembangan kognitif diantaranya tahap sensori motorik,
motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Perkembangan anak akan selalu dibarengi dengan faktor penghambat maupun penunjang dari berkembangnya seorang anak. Itulah sebabnya pertumbuhan dan perkembangan anak sangat perlu untuk diperhatikan dan dibimbing agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Adapun materi pembahasan di dalamnya yang pertama yaitu konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik menurut para ahli. Yang kedua, tahapan pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Yang ketiga, periode pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Dan yang keempat, yaitu faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik menurut para ahli. Harlock mengemukakan bahwa perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Sugiono menyatakan bahwa motorik adalah semua gerakan yang didapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar tumbuh terampil menggerakkan tubuhnya. Kemudian Zulkifli di dalam buku Samsudin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh, yang di dalamnya terdapat 3 unsur yang menentukannya, yaitu otot, syaraf, dan otak. Sukintaka berpendapat bahwa perkembangan motorik merupakan suatu gerakan yang dilakukan pada saat berolahraga, yang dilakukan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Tahap kognitif. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahapan ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Tahap asosiatif. Pada tahap ini, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Tahap autonomos. Pada tahap ini, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah bisa menampilkan gerakan secara otomatis. Melihat tahapan-tahapan di atas, apakah berarti dengan melatih gerakan yang diinginkan dapat membuat seorang anak menguasai gerakan tersebut? Jawabannya adalah tidak selalu. Mengapa? Karena pada anak-anak tertentu, latihan tidak selalu dapat membantu memperbaiki kemampuan motoriknya. Karena ada anak yang memiliki masalah pada susunan syarafnya. Selanjutnya yaitu periode pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan untuk mengendalikan gerakan besar tubuh dan melibatkan otot besar. Jenis motorik ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan seluruh tubuh. Gerakan ini meliputi berjalan, menendang, melompat, dan menaiki tangga. Tahap perkembangan motorik kasar juga melibatkan gerakan melempar atau menangkap bola. Pada usia 0-3 bulan, anak mulai menggerakkan tangan dan kakinya secara refleks. Pada usia 4-6 bulan, anak mulai bisa memiringkan badannya ke sisi kanan dan kiri, tengkurap, menggulingkan badan, serta menggunakan tangannya untuk mendukungnya duduk.
Usia 7-9 bulan, anak sudah bisa merangkak, duduk, belajar, dan berdiri sendiri. Usia 10-12 bulan, anak sudah bisa berdiri dan melangkahkan kakinya untuk belajar merangkak. Usia 1-2 tahun, anak sudah bisa berjalan dan berlari dari proses yang dilakukannya saat belajar merangkak. Usia 2-3 tahun, anak sudah bisa belajar melompat dan bermain. Usia 3-4 tahun, anak sudah bisa bermain sepeda dan menari, walau masih membutuhkan bantuan dari orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, perkembangan motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan untuk mengendalikan gerakan kecil dan detail pada tubuh. Jenis motorik ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam menggunakan otot kecil pada tangan dan jari untuk melakukan tugas-tugas halus. Pada usia 0-3 bulan, anak mulai menggerakkan tangan dan kakinya secara refleks. Usia 4-6 bulan, anak mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Usia 7-9 bulan, anak mulai mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Usia 10-12 bulan, anak sudah bisa mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk saat melempar bola dan bertepuk tangan. Usia 1-2 tahun, anak sudah bisa menggambar dan menggenggam pensil. Usia 2-3 tahun, anak sudah bisa memasukkan benda ke dalam lubang dan membangun menara dari balok. Usia 3-4 tahun, anak sudah bisa memotong dengan gunting dan menulis huruf. Faktor penunjang perkembangan fisik motorik. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik, di mana individu mempunyai beberapa faktor keturunan yang dapat menunjang perkembangan motorik. Misalnya otot kuat, syaraf baik, dan kecerdasan, yang menyebabkan perkembangan motorik individu tersebut menjadi baik dan cepat. Faktor yang kedua yaitu faktor kesehatan, di mana janin yang selama dalam kandungan dalam keadaan sehat, tidak keracunan, tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan vitamin, dapat membantu memperlancar perkembangan motorik anak. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor perkembangan usia, di mana pertambahan usia berarti menunjukkan tercapainya kematangan organ-organ fisik. Kemudian ditopang juga oleh berfungsinya sistem syaraf pusat yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh, sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan motorik halus. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor kematangan organ-organ fisiologis. Kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. Pada masa pertumbuhan bayi maupun anak, kematangan fisiologis ini dipengaruhi oleh faktor usia, nutrisi, dan kesehatan individu. Makin tinggi usia seseorang, makin matang organ-organ fisiologisnya. Namun, kematangan ini tidak lepas dari faktor nutrisi yang dikonsumsinya setiap hari, seperti makanan-makanan yang mengandung gizi, vitamin, dan protein. Faktor yang kelima yaitu faktor aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur seperti menari, melompat, dan berenang bisa mendorong perkembangan fisik yang baik pada anak-anak. Hal ini memastikan bahwa struktur tubuh anak kokoh dan cukup siap untuk bergerak dan bermain tanpa batasan. Kesimpulan dari pemaparan materi pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan di mana seorang anak belajar tumbuh terampil dengan menggerakkan tubuhnya. Sedangkan motorik adalah semua gerakan yang didapatkan oleh tubuh. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik diantaranya yaitu tahapan kognitif, tahapan asosiatif, dan tahapan autonomos. Setiap perkembangan anak memerlukan perhatian serta bimbingan
agar pertumbuhannya bisa terarah dan berdampak baik bagi kesehatan fisik maupun mental anak.